Ketika Imam Bukhari, teman-teman sekalian, di usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, ujian dari Allah tidak cukup sampai di situ. Karena ketika usia 4 tahun, Imam Bukhari mengalami yang namanya buta permanen. Apakah sang ibu meratap akan nasib anaknya, nasib dirinya, terus menangis, tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Ibunya Imam Bukhari melakukan berbagai macam ikhtiar dan usaha kemana-mana, berobat ke sana kemari, tidak pernah putus asa. Keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia terus bergerak melakukan sesuatu untuk anaknya. Semakin pula beliau tidak hanya ikhtiar yang banyak beliau lakukan untuk kesembuhan anaknya, tapi juga keimanan yang sangat tinggi, kekhusyuan dalam beribadah, berdoa setiap saat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi bisa, teman-teman sekalian. Maka suatu ketika ibundanya Imam Syafi'i ini berdoa, ibundanya Imam Bukhari ini berdoa kepada Allah, khusyuk dalam doa, larut dalam doa, berlinangan air matanya untuk kesembuhan anaknya, hingga suatu ketika ibunda Imam Bukhari tertidur karena lelah menangis, dan di dalam tidur tersebut beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpi tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpi itu pun berkata kepada ibunda Imam Bukhari, mengatakan, wahai ibunda Imam Bukhari, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu lantaran atau disebabkan karena banyaknya doa-doa yang kau panjatkan selama ini. Maka pada pagi harinya, ajaib, memang betul, di pagi harinya penglihatan sang anak kembali begitu saja. Apakah cerita ini mustahil, teman-teman sekalian? Tidak. Di kehidupan kita yang sekarang terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita, betul? Lalu apa yang dilakukan oleh ibunda Imam Bukhari ini, Masya Allah, beliau memperjuangkan pendidikan dari anaknya agar anaknya ini menjadi seorang ulama yang besar. Singkat ya teman-teman sekalian, Masya Allah, pada akhirnya Imam Bukhari ini menjadi seseorang yang kemudian kita kenal orang yang ahli hadis ya. Jasa beliau sangat banyak, sangat besar dalam meriwayatkan hadis. Kemudian teman-teman sekalian, ada seorang ulama mengatakan begini tentang sosok ibunda Imam Bukhari. Ibunda Imam Bukhari mungkin tidak menghasilkan kitab-kitab hadis Bukhari, tetapi beliau menghasilkan penulisnya, melahirkan anaknya, melahirkan penulisnya. Ini hanya satu kisah teman-teman sekalian, bagaimana seorang ibunda yang hebat dan luar biasa, optimis, bisa, yakin, husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bersungguh-sungguh agar anak ini jadi anak-anak yang hebat. Itu yang harus kita miliki, wahai ibu-ibu sekalian dan calon ibu. Di sini banyak juga anak-anak muda, calon ibu. Kita ini memang dipersiapkan untuk menjadi madrasah pertama. Anak-anak itu lahir dan kita menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kalau ibunya rapuh, ibunya tidak kuat, bagaimana mungkin anaknya bisa kuat? Bagaimana mungkin anaknya bisa tangguh? Tapi kalau ibunya tangguh, ibunya kuat, ibunya hebat, maka kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, yang generasi-generasi muda yang baik. Diawali dari kita menjadi seorang ibu yang hebat, pendidik yang hebat, yang tidak putus asa, yang tidak meratapi nasib, tapi terus bergerak maju. Karena kita mau anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang hebat.